Coba jujur sama diri kamu sendiri. Pernah merasa udah kerja keras, tapi kok tetap nggak dihormati orang lain? Pernah merasa hidup kamu stagnan, sementara pria lain di luar sana makin melesat? Hati-hati. Bisa jadi, kamu sedang memelihara kebiasaan pria lemah yang bahkan nggak kamu sadari sama sekali. Racun ini bekerja diam-diam, mengikis wibawamu, merusak mentalmu, dan membuatmu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Di video ini, kita akan bedah 7 kebiasaan mematikan itu secara terbuka dan tanpa basa-basi. Sebelum kita masuk ke poin pertama, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang. Bergabunglah dengan komunitas pria yang menolak untuk jadi rata-rata. Mari kita mulai. Pernahkah kamu mendapati dirimu selalu mengecek jumlah like di media sosial setiap 5 menit sekali? Atau mungkin kamu merasa cemas hanya karena pendapatmu tidak disetujui oleh orang-orang di ruangan tersebut? Keinginan untuk diterima adalah hal alami pada manusia. Namun, ketika dorongan tersebut berubah menjadi kebutuhan mutlak akan persetujuan orang lain, disitulah letak kehancurannya. Pria yang lemah secara mental selalu menggantungkan harga dirinya pada penilaian eksternal. Mereka bertindak bukan berdasarkan prinsip atau nilainya sendiri, melainkan berdasarkan apa yang menurut mereka akan disukai oleh lingkungan sekitar. Setiap keputusan besar yang mereka buat selalu melewati filter, "Apa kata orang nanti?" Ini adalah bentuk penjara emosional yang diciptakan oleh diri sendiri. Ketika kamu terus-menerus mencari validasi, secara tidak langsung kamu mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa opinimu tentang dirimu sendiri tidak berharga. Kamu menyerahkan kendali atas kebahagiaan dan harga dirimu kepada orang lain yang bahkan tidak terlalu peduli pada hidupmu. Pria yang kuat paham bahwa rasa hormat tidak pernah diperoleh dari mengemis pujian. Perilaku ini seringkali terselubung dalam bentuk sikap, ingin menyenangkan semua orang. Kamu takut mengutarakan ide asli karena takut ditolak. Atau kamu mengubah gayamu hanya agar bisa diterima di kelompok tertentu. Tanpa disadari, identitas aslimu perlahan memudar dan digantikan oleh karakter buatan yang rapuh. Dampak paling berbahaya dari pencarian validasi ini adalah hilangnya arah kompas internal. Saat keputusanmu didasarkan pada ekspektasi orang lain, kamu sedang menjalani hidup milik orang lain, bukan hidupmu sendiri. Kamu menjadi karakter figuran dalam cerita hidupmu sendiri, hanya bergerak sesuai skenario yang ditulis lingkunganmu. Pria yang bergantung pada validasi luar akan sangat mudah dihancurkan oleh kritik. Satu komentar negatif atau pandangan remeh dapat merusak suasana harinya secara keseluruhan. Karakter seperti ini membuat seorang pria menjadi tidak stabil, mudah dimanipulasi, dan kehilangan wibawa alaminya. Dunia tidak membutuhkan satu lagi pria yang selalu mengangguk pada semua hal demi disukai. Dunia membutuhkan pria yang memiliki pendirian kokoh, yang berani berdiri di atas prinsipnya sendiri meskipun harus berdiri sendirian. Menghargai diri sendiri adalah langkah pertama agar dunia mau menghargai kehadiranmu. Namun, mencari validasi hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih dalam. Banyak pria tidak sadar bahwa alasan utama mereka terjebak mencari validasi adalah karena tempat tinggal mental mereka yang terlalu nyaman. Tapi, tahukah kamu bahwa kenyamanan yang kamu agung-agungkan saat ini justru sedang membunuh potensi terbesarmu secara perlahan? Kasur yang empuk, scrolling media sosial tanpa batas, dan rutinitas tanpa tantangan seringkali terasa seperti surga. Banyak pria mengira bahwa tujuan utama hidup adalah mencapai titik di mana mereka tidak perlu lagi bersusah payah. Ini adalah ilusi paling menyesatkan yang dipercaya oleh pria modern saat ini. Kenyamanan adalah musuh utama dari pertumbuhan seorang pria. Ketika kamu berhenti menantang dirimu sendiri, fisik dan mentalmu akan mulai mengalami atrofi atau penurunan fungsi. Pria yang lemah selalu memilih jalan dengan hambatan paling sedikit, menghindari ketidaknyamanan sejauh mungkin, dan menolak tantangan baru. Setiap kali kamu memilih untuk menunda pekerjaan sulit dan menggantinya dengan hiburan murah, kamu sedang melatih otakmu untuk menjadi penakut. Kamu mengajari dirimu bahwa kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi rasa sakit atau usaha keras.
Lama-kelamaan, toleransimu terhadap tekanan akan menipis hingga titik nol. Pria sejati dibentuk dalam api penderitaan dan tantangan, bukan dalam buayan kemudahan. Otot tidak akan tumbuh tanpa beban berat. Begitu juga dengan karakter seorang pria. Jika hidupmu terasa sangat mudah dan tanpa gejolak saat ini, bisa jadi kamu sedang berjalan mundur tanpa kamu sadari. Banyak pria menyamarkan rasa takut mereka akan kegagalan dengan alasan merasa cukup atau ingin hidup santai. Padahal, di balik alasan tersebut terdapat rasa enggan untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Mereka memilih untuk membusuk dalam kenyamanan ketimbang bertumbuh dalam rasa sakit. Kenyamanan membuatmu lambat, tumpul, dan kehilangan keunggulan kompetitifmu di dunia nyata. Di saat pria lain terus mengasah keterampilan dan membangun ketahanan mental, kamu justru tertidur lelap dalam ilusi keamangan. Ketika krisis nyata datang melanda, pria yang terbiasa nyaman akan langsung hancur seketika. Meninggalkan zona nyaman bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan jika kamu ingin mencapai potensi maksimalmu. Kamu harus belajar untuk bersahabat dengan rasa tidak nyaman, baik itu saat berolahraga, mempelajari hal baru, maupun saat mengambil risiko yang terukur dalam kariermu. Namun, melangkah keluar dari zona nyaman seringkali memaksa kita untuk berhadapan dengan orang lain dan memicu ketegangan. Dan disinilah kesalahan fatal berikutnya kerap terjadi. Ketakutan luar biasa seorang pria terhadap konflik yang membuatnya rela mengorbankan harga dirinya. Apakah kamu tipe orang yang selalu mengatakan, "Ya," bahkan ketika hatimu ingin berteriak, "Tidak"? Banyak pria bangga menjuluki diri mereka sebagai nice guy atau pria baik-baik yang tidak pernah membuat masalah. Sayangnya, ada perbedaan sangat tipis antara menjadi pria yang baik dengan menjadi pria yang lemah dan penakut. Menghindari konflik hanya untuk menjaga kedamaian semu adalah ciri khas pria yang kehilangan ketegasannya. Kamu membiarkan batasan pribadimu dilanggar, membiarkan orang lain memperlakukanmu secara tidak adil, hanya karena kamu takut akan konfrontasi. Ini bukanlah tanda kedewasaan, melainkan ketakutan akan penolakan. Pria yang kuat tidak pernah mencari konflik, tetapi mereka juga tidak pernah lari darinya ketika nilai dan batasannya diusik. Mereka mampu menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa harus menjadi kasar. Sementara itu, pria lemah memilih untuk menelan kekecewaan dan membiarkan kekesalan tersebut membusuk di dalam diri menjadi ketidakberdayaan. Ketika kamu terus-menerus mengalah demi menghindari gesekan, kamu sedang mengajari orang lain bagaimana cara meremehkanmu. Lingkunganmu akan melihatmu sebagai figur yang mudah diatur dan tidak memiliki pendirian. Rasa hormat orang lain kepadamu akan hilang seiring hilangnya batasan tegas dalam hidupmu. Sikap nice guy ini seringkali didasari oleh manipulasi terselubung. Pria lemah berharap bahwa dengan menjadi selalu baik dan menuruti semua orang, mereka akan dicintai dan dihargai kembali. Namun realitanya, dunia tidak menghargai pria yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Kamu perlu menyadari bahwa konflik yang sehat adalah bagian dari dinamika hubungan manusia. Mengutarakan ketidaksetujuan secara jujur adalah bentuk rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Menutupi rasa kecewa demi kepura-puraan hanya akan menciptakan hubungan yang dangkal dan racun emosional. Belajarlah untuk menetapkan batasan yang jelas dan katakan, "Tidak," tanpa perlu memberikan alasan yang berbelit-belit. Keberanian untuk berdiri membela kepentingan dan nilaimu adalah bukti bahwa kamu menghargai eksistensimu sendiri di dunia ini. Namun, ketika dampak buruk dari kebiasaan menumpuk dan hasil tak sesuai harapan, pria lemah cenderung memilih satu jalan pintas emosional yang sangat berbahaya. Apakah kamu juga sering melakukan kebiasaan ini saat terjadi masalah dalam hidupmu? Perekonomian yang buruk, orang tua yang tidak mendukung, bos yang tidak adil, atau latar belakang keluarga yang serba kekurangan. Narasi-narasi ini kerap dijadikan tameng oleh pria lemah untuk membenarkan kegagalan dan ketidakberdayaan mereka. Memosisikan diri sebagai korban adalah cara paling mudah untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Ketika kamu menyalahkan faktor luar atas kondisi hidupmu, kamu secara sukarela menyerahkan kendali atas masa depanmu.
Kamu menyatakan kepada dunia bahwa kamu adalah korban dari keadaan dan kamu tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubahnya. Ini adalah pola pikir paling merusak yang mematikan jiwa kepemimpinan seorang pria. Pria yang memiliki mentalitas kuat memahami konsep kepemilikan ekstrim, extreme ownership. Apapun situasi awal yang mereka terima, mereka bertanggung jawab penuh atas tindakan dan respons yang diambil. Mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan, bukan meratapi apa yang ada di luar jangkauan mereka. Menyalahkan orang lain memang memberikan kelegaan sesaat pada ego. Kamu merasa bersih dari kesalahan dan memiliki alasan logis atas kegagalanmu. Namun, kelegaan palsu ini membayar harga yang sangat mahal. Hilangnya peluang untuk belajar, berkembang, dan mengatasi masalah tersebut. Faktanya, dunia ini memang tidak selalu adil. Ketidakadilan adalah bagian dari realitas hidup yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Perbedaannya terletak pada bagaimana kamu meresponsnya. Apakah kamu akan duduk menangis di sudut ruangan, atau kamu akan mencari cara untuk menaklukkan tantangan tersebut? Pria yang terus-menerus mengeluh dan menyalahkan keadaan akan ditinggalkan oleh peluang dan lingkungan yang berkualitas. Tidak ada orang yang ingin bekerja sama atau mengikuti seorang pemimpin yang selalu mencari kambing hitam atas setiap masalah yang terjadi. Hentikan kebiasaan meratapi takdir dan mulailah mengambil alih kemudi hidupmu secara penuh. Akui kesalahanmu, pelajari kegagalanmu, dan ambil tindakan nyata untuk memperbaikinya hari ini juga. Tapi ingat, mengambil tanggung jawab bukan berarti kamu harus membagikan perhatian dan komitmenmu kepada semua hal yang datang menghampiri. Sebab, ada satu kebiasaan, murah hati, yang justru membuat nilai seorang pria jatuh merosot di mata orang lain. Waktu dan perhatian seorang pria adalah mata uang paling berharga yang dia miliki. Namun, pria yang lemah seringkali membagikan waktu, energi, dan komitmen mereka secara gratis kepada siapa saja tanpa filter. Mereka selalu tersedia setiap saat, siap membantu tanpa memikirkan prioritas hidup mereka sendiri. Ketika kamu selalu ada untuk semua orang dan siap merespons setiap permintaan saat itu juga, nilaimu di mata orang lain justru akan menurun. Sesuatu yang terlalu mudah didapatkan akan kehilangan keistimewaannya. Orang-orang akan mulai menganggap keberadaan dan bantuanmu sebagai hal yang wajar. Pria yang bernilai tinggi memiliki jadwal, tujuan, dan prioritas yang jelas. Mereka melindungi waktu mereka dengan ketat karena mereka paham bahwa setiap detik yang terbuang tidak akan pernah kembali. Mereka tidak ragu menolak ajakan kumpul-kumpul yang tidak berguna atau proyek yang tidak searah dengan visi mereka. Kebiasaan selalu siap sedia ini biasanya berakar dari ketakutan akan melewatkan sesuatu, FOMO, atau rasa takut dianggap sombong. Padahal, fokus pada tujuan pribadi bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bentuk kedisiplinan dan penghormatan terhadap masa depanmu sendiri. Jika kamu membiarkan waktumu dihabiskan oleh agenda orang lain, kamu tidak akan pernah memiliki waktu untuk membangun agendamu sendiri. Hari-harimu akan diisi oleh hal-hal sepele yang tidak mendekatkanmu pada cita-cita besarmu. Kamu menjadi sibuk, tetapi tidak pernah produktif. Mulailah untuk menjadi lebih selektif terhadap siapa kamu menghabiskan waktumu dan kemana energimu disalurkan. Investasikan waktumu pada hal-hal yang meningkatkan kapasitas dirimu, baik itu belajar keterampilan baru, membangun bisnis, atau menjaga kesehatan tubuh. Jadikan hadirmu sebagai sesuatu yang berharga dan langka. Pria yang menghargai waktunya sendiri akan secara otomatis membuat orang lain belajar untuk menghargai waktunya juga. Namun, mengelola waktu dengan baik tidak akan ada artinya jika kamu tidak memiliki fisik dan mental yang kuat untuk mengeksekusi rencana-rencanamu. Dan kebiasaan keenam ini adalah penyebab utama mengapa banyak pria merasa lelah dan kehilangan stamina di tengah jalan. Lihatlah bagaimana kamu merawat tubuhmu sendiri belakangan ini. Apakah kamu memberi makan tubuhmu dengan makanan sampah, jarang berolahraga, dan tidur tidak teratur? Cara kamu merawat fisikmu adalah cerminan langsung dari bagaimana kamu mengendalikan pikiran dan disiplin dirimu. Pria yang lemah seringkali mengabaikan kondisi fisiknya dengan berbagai alasan. Sibuk,
lelah, atau tidak memiliki waktu. Padahal, tubuh adalah kendaraan utama yang kamu gunakan untuk bertarung di dunia nyata setiap hari. Jika kendaraannya rusak dan tidak terawat, bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan pertandingan? Disiplin fisik adalah fondasi utama dari kedisiplinan mental. Saat kamu memaksa dirimu untuk bangun pagi, mengangkat beban berat, atau berlari ketika tubuhmu merasa malas, kamu sedang melatih kehendakmu untuk menguasai dorongan primitif tubuh. Ini adalah latihan kepemimpinan diri yang paling nyata. Pikiran yang tajam membutuhkan wadah fisik yang kuat dan sehat. Postur tubuh yang buruk, energi yang rendah, dan kesehatan yang terabaikan akan merusak rasa percaya dirimu secara drastis. Saat kamu melihat ke cermin dan tidak menyukai apa yang kamu lihat, rasa minder itu akan terbawa dalam setiap interaksi sosialmu. Selain fisik, konsumsi mentalmu juga sama pentingnya. Pria yang membiarkan pikirannya dijejali oleh konten murahan, pornografi, gosip, dan drama internet sedang merusak fokus dan kadar dopamin di otaknya. Kamu menjadi sulit fokus, mudah cemas, dan kehilangan daya juang. Menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan pikiran bukanlah soal estetika atau gaya hidup semata, melainkan soal kesiapan tempur. Seorang pria harus selalu berada dalam kondisi fisik dan mental siap pakai untuk melindungi dan menafkahi orang-orang yang dicintainya. Mulai hari ini, perlakukan tubuhmu seperti sebuah mesin performa tinggi. Berikan nutrisi yang baik, latih dengan keras, istirahatkan dengan cukup, dan jaga pikiranmu dari sampah visual yang merusak. Namun, meskipun fisikmu kuat dan waktumu teratur, semua itu akan sia-sia jika kamu bergerak tanpa arah. Inilah kesalahan terbesar yang membuat seorang pria berjalan berputar-putar dalam lingkaran tanpa akhir. Bayangkan sebuah kapal layar yang megah, memiliki mesin canggih dan kru yang lengkap, tetapi tidak memiliki kompas dan tujuan pelabuhan. Kapal itu hanya akan mengapung tanpa arah di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh angin dan ombak hingga akhirnya karam. Seperti itulah gambaran pria yang tidak memiliki visi dalam hidupnya. Kebanyakan pria lemah hidup dalam mode autopilot. Mereka bangun pagi, bekerja, pulang, mencari hiburan, tidur, dan mengulangnya kembali esok hari tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang mereka bangun. Mereka tidak memiliki alasan kuat yang mendasari setiap tindakan yang mereka lakukan. Pria tanpa visi sangat mudah digoyahkan oleh keadaan dan gampang terpengaruh oleh tren sesaat. Karena mereka tidak tahu kemana harus melangkah, mereka akan mengekor kemanapun arus masyarakat membawa mereka. Mereka menjadi sangat rentan terhadap manipulasi dan gangguan dari luar. Sebaliknya, seorang pria yang memiliki visi jelas memancarkan aura fokus dan tujuan yang sangat kuat. Setiap tindakannya terukur. Setiap keputusannya diarahkan untuk mendekatkannya pada garis akhir yang telah dia tetapkan. Energi fokus ini adalah sumber utama dari karisma dan kepemimpinan pria. Visi hidup memberikanmu alasan untuk tetap bertahan saat masa-masa sulit datang menghantam. Ketika ujian datang, pria tanpa visi akan dengan mudah menyerah dan berganti arah. Tetapi pria yang berfokus pada visinya akan melihat hambatan tersebut hanya sebagai batu kerikil yang harus dilompati. Kamu tidak harus memiliki rencana 100 tahun ke depan saat ini juga, tetapi kamu harus tahu apa yang ingin kamu capai dalam beberapa tahun ke depan. Apa warisan yang ingin kamu tinggalkan? Pria seperti apa yang ingin kamu wujudkan saat kamu menatap cermin di masa depan? Temukan visimu, tuliskan secara jelas, dan jadikan visi tersebut sebagai panduan utama dalam setiap pengambilan keputusanmu. Jangan biarkan hidupmu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Sekarang kamu telah memahami 7 kebiasaan yang selama ini mengikis kekuatanmu dari dalam. Namun, mengetahui saja tidak akan mengubah apapun jika kamu menolak untuk menerima kenyataan pahit yang satu ini. Kita telah membedah satu persatu pola pikir dan kebiasaan yang selama ini mungkin secara tidak sadar membelenggu potensimu. Namun, bab terakhir ini adalah ujian sebenarnya dari ketahanan mentalmu. Kebenaran yang paling pahit adalah, tidak ada orang yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Dunia luar tidak peduli dengan kesedihanmu,
kegagalanmu, atau betapa sulitnya perjuangan yang sedang kamu hadapi. Tidak ada pahlawan yang akan tiba-tiba hadir untuk membereskan masalah finansialmu, memperbaiki tubuhmu, atau membangun masa depanmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh atas nasibmu sendiri. Banyak pria menghabiskan waktu bertahun-tahun menunggu situasi ideal, menunggu bantuan, atau berharap keberuntungan mendadak menghampiri. Ini adalah bentuk pengingkaran realitas. Semakin lama kamu menanti bantuan luar, semakin lama kamu membiarkan dirimu membusuk dalam ketidakberdayaan. Perubahan nyata tidak dimulai dari menonton puluhan video motivasi atau membaca buku-buku pengembangan diri. Perubahan dimulai pada detik di mana kamu memutuskan untuk mengambil satu langkah nyata, sekecil apapun itu, dan konsisten melakukannya setiap hari. Pria yang kuat lahir dari keputusan-keputusan sulit yang diambil saat tidak ada orang lain yang melihat. Ini tentang tetap bangun pagi saat kamu ingin tidur lagi. Ini tentang tetap pergi latihan saat tubuhmu merasa lelah. Ini tentang memilih bekerja keras di saat teman-temanmu memilih bersenang-senang. Hentikan kebiasaan memanjakan diri dan mencari pembenaran atas kelemahanmu. Akui kenyataan bahwa saat ini kamu mungkin belum berada di titik yang kamu inginkan, tetapi tegaskan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan tinggal di titik ini selamanya. Transformasi dari pria lemah menjadi pria yang tangguh bukanlah proses yang instan dan menyenangkan. Ini adalah proses pembakaran ego, penghancuran kebiasaan buruk, dan pembentukan karakter baru yang tahan uji. Proses ini sakit, tetapi rasa sakit dari pertumbuhan jauh lebih baik daripada rasa sakit akibat penyesalan. Pilihan kini ada sepenuhnya di tanganmu. Kamu bisa menutup video ini, melupakan semua poin yang telah dibahas, dan kembali ke pola hidup lamamu yang nyaman namun merusak. Atau kamu bisa menjadikan hari ini sebagai titik balik di mana kamu mengambil alih kendali dan merebut kembali kehormatan serta masa depanmu sebagai seorang pria. Keputusan ada di tanganmu. Jadilah pria yang kamu hormati sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika poin-poin tadi terasa menamparmu, jangan berkecil hati, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk berubah. Manakah dari 7 kebiasaan tadi yang paling sering kamu lakukan tanpa kamu sadari? Tulis jawaban dan komitmen perubahanmu di kolom komentar di bawah. Mari kita saling mendukung sebagai sesama pria yang ingin bertumbuh. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke sahabat priamu yang butuh mendengar pesan ini, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten yang membangun mentalitas juaramu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap disiplin.